Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan tentang kategori influencing talents dengan masuk ke bakat aktivator. Anda yang memiliki bakat aktivator adalah orang-orang yang langsung actions. Anda spontan, cepat bertindak, cepat mengambil peluang. Spontanitas itulah kelebihan Anda. Anda bertindak tanpa banyak asumsi, tidak terlalu banyak berpikir, lebih ingin langsung melihat realitanya di lapangan. Hal tersebut memberikan keunggulan kepada Anda, sehingga Anda selalu menjadi yang duluan ketika ada sebuah kesempatan, ketika ada peluang bisnis, yang lain masih berpikir-pikir, Anda langsung bertindak, mencoba. Memang ada kemungkinan sebuah spontanitas itu tidak menguntungkan. Nah, namun dengan spontanitas Anda melihat saja langsung di lapangan apakah sebuah langkah itu bagus atau tidak, sebuah produk itu menarik atau tidak. Cepat bertindak, cepat tahu kesimpulan akhirnya. Nah, dengan keunggulan ini, maka secara alami Anda akan bagus di dalam berbisnis terutama. Memang betul, bakat ini juga bisa membantu Anda dalam hal-hal yang lain, misalnya seperti di bidang kesehatan, di bidang sosial kemasyarakatan. Kalau Anda bisa amati orang-orang yang masuk ke dalam tim SAR atau tim-tim reaksi cepat, itu sangat terbantu dengan bakat ini. Namun memang secara umum dari apa yang kami ketahui, bakat aktivator paling banyak membantu kita dalam dunia bisnis. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda tertarik untuk masuk ke dunia bisnis? Pastikan ada beberapa hal Anda bisa dapatkan agar bakat aktivator ini bisa betul-betul terpakai dengan baik. Pertama, selalu ciptakan kebebasan untuk Anda bisa langsung bertindak. Sampaikan informasi ini kepada rekan-rekan Anda jika Anda bekerja sama dengan orang lain di dalam tim, bahwa spontanitas Anda bukan berarti Anda tidak mau berpikir, namun Anda berpikir lebih baik, memahami permasalahan lebih baik ketika Anda langsung bertindak dan melihat realitanya secara langsung. Nah, kemudian untuk menjadi lebih baik lagi, spontanitas Anda ini memang sebaiknya dibarengi dengan pengalaman yang melimpah di bidang-bidang tertentu. Oleh karena itu, segeralah memilih untuk Anda menekuni atau menguasai bidang tertentu, jelajahi bidang tersebut, sehingga Anda betul-betul menguasai medan, sehingga Anda betul-betul mengetahui berbagai macam kemungkinannya, sehingga kalau ada resiko-resiko di bisnis itu, Anda secara alami sudah mengetahuinya. Spontanitas Anda terbebas dari kesalahan mengambil langkah, karena Anda tadi sudah memahami betul realita medan yang sedang Anda hadapi. Yang kedua, mungkin akan sangat bagus kalau Anda bisa membangun sebuah tim, di mana di dalam tim tersebut ada rekan-rekan Anda yang bisa menutupi hal-hal yang terlewat, bisa melengkapi apa-apa yang terabaikan oleh spontanitas Anda. Seperti itu. Memang di sisi lain ada beberapa hal yang harus diantisipasi. Spontanitas dalam skala tertentu ada kalanya selalu saja membuat Anda tidak menyadari adanya 1-2 risiko. Hal tersebut membuat Anda dipandang sebagai pribadi yang ceroboh. Nah, antisipasilah hal tersebut dengan mencari orang-orang yang bisa menjadi mata dan telinga buat Anda. Mereka yang bisa mengingatkan Anda ketika ada beberapa resiko yang mungkin bisa Anda temui di jalan sehingga Anda terperosok ke dalamnya. Itu yang harus diantisipasi memang. Nah, bagaimana jika justru bakat aktivator ini lemah pada diri Anda? Tentu saja bisa kita pastikan prinsip langsung actions itu tidak cocok buat Anda. Secara alami Anda membutuhkan waktu untuk berpikir, untuk menimbang, untuk mengukur dan menilai sesuatu. Apakah dalam bentuk membuat perencanaan, melihat kemungkinan-kemungkinannya. Dan di sisi lain mungkin Anda juga butuh waktu untuk mengumpulkan tim, karena Anda untuk mengerjakan sesuatu lebih nyaman misalnya bekerja di dalam tim. Agar Anda bisa lebih cepat di dalam bertindak, hal-hal yang tadi
perlu Anda asah betul, sehingga hanya memakan waktu yang relatif singkat. Misalnya tadi membuat perencanaan, bisakah Anda membuat perencanaan itu menjadi lebih cepat? Jadi ketika Anda sebelumnya membuat perencanaan itu sebulan, seminggu, cobalah buat perencanaan dalam waktu sehari 2 hari saja. Kemudian kalau Anda ingin mengukur resiko atau Anda ingin mengumpulkan orang untuk membuat tim, lakukan hal itu juga dengan cepat, sehingga Anda tidak tertinggal jauh daripada mereka yang langsung mengambil peluang, karena bakat aktivatornya memang kuat pada diri mereka. Semakin cepat Anda memenuhi syarat yang Anda butuhkan untuk membuat perencanaan, untuk memperhitungkan resiko dan membuat tim, saya yakin Anda semakin cepat juga melangkah dan mengambil peluang. Baik, rekan-rekan sekalian, secara umum kita bisa lihat orang dengan bakat aktivator adalah orang-orang yang cepat bertindak dan mengambil peluang. Di mana Anda gunakan bakat ini, bisa Anda perhatikan juga kemungkinannya dengan mempertimbangkan bakat-bakat yang lain yang kuat pada diri Anda. Jika Anda punya bakat aktivator, Anda juga punya bakat Wu misalnya, atau bakat signifikan misalnya, maka Anda akan sangat bagus jika menggunakan aktivator ini di dalam berbisnis, di dalam jualan, karena Anda akan langsung keluar menemui orang, menunjukkan beberapa barang yang menurut Anda layak dijual ke hadapan mereka. Orang langsung tertarik, mungkin Anda langsung closing. Seperti itu. Kemungkinan yang lain, misalnya jika Anda punya bakat belief atau empati. Nah, dengan aktivator Anda dan belief serta empati itu, Anda bisa masuk ke sebuah dunia yang memang lain ya. Ini dunia tentang perasaan, dunia tentang membantu orang lain. Bisa di dunia sosial, bisa di dunia kesehatan, bisa di dunia psikologi misalnya. Anda bisa menjadi seorang relawan. Masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang lain sebenarnya jika Anda menggali betul urutan bakat kuat yang ada dalam hasil assessment talent mapping Anda. Dan sekali lagi saya ingatkan, Anda bisa berdiskusi tentang hasil assessment Anda ini dengan rekan-rekan praktisi talent mapping yang bisa Anda temui di lingkungan Anda. Mudah-mudahan dengan diskusi yang lebih personal, Anda bisa menggali secara maksimal hasil assessment talent mapping yang sudah Anda dapatkan. Demikian penjelasan tentang bakat aktivator. Semoga membantu Anda betul-betul memahami bakat kuat Anda. Kita akan bertemu dalam video selanjutnya masih tentang kategori influencing talent. Terima kasih.